I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Patria Darmansyah dengan NIM 01010582260007. Di sini saya akan menjelaskan pengantar bisnis, mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja, dosen pengampu era Febria Mafilida SE MSI. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Perencanaan SDM mencakup 2 tugas: analisis pekerjaan dan juga perkiraan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Langkah-langkah proses manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan SDM, penarikan rekrutmen, seleksi, orientasi, latihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, dan pemberian balas jasa kompensasi, pengembangan karir, kesehatan dan keselamatan kerja. Manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi yang terdiri dalam 2 bagian. Yang pertama, deskripsi pekerjaan, yaitu evaluasi sistematis terhadap tugas-tugas lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan, penjabaran keterampilan, kemampuan, dan keterangan lain yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, memperkirakan permintaan dan penawaran SDM. Dalam peramalan penawaran tenaga kerja terdiri dari tugas, yaitu meramalkan penawaran internal, jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada suatu waktu tertentu di masa akan mendatang. Meramalkan penawaran eksternal, jumlah dan jenis orang yang akan bersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Proses rekrutmen merupakan proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi syarat dan melamar lowongan kerja. Perekrutan internal berarti mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai calon kebijakan yang akan membantu membangun semangat kerja dan menjaga karyawan bermutu tinggi. Rekrutmen eksternal dilakukan dengan memikat orang dari luar organisasi. Seleksi adalah pemilihan seseorang dari sekelompok calon karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Dalam seleksi dilakukan berbagai tes yang diantaranya meliputi tes tertulis, wawancara, tes kesehatan, dan juga pemeriksaan referensi. Langkah-langkah dalam prosedur seleksi mungkin berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Orientasi induksi adalah kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Proses ini meliputi pengenalan dengan pimpinan perusahaan, karyawan lama, kebijaksanaan personalia, upah, jaminan sosial, sejarah perusahaan, dan prosedur kerja dan lain-lain. Latihan dan pengembangan. Latihan training untuk memperbaiki penguasaan keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin. Pengembangan development untuk peningkatan kemampuan dan sikap dan kepribadian. Metode latihan dan pengembangan on the job di tempat kerja dan off the job di luar tempat kerja. Penilaian prestasi pekerja adalah mengevaluasi prestasi kerja karyawan untuk dibanding dengan standar kerja. Standar berarti apa yang akan dicapai sebagai ukuran untuk penilaian. Dan unsur yang dinilai adalah hasil kerja baik kuantitas maupun kualitas. Kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kecakapan, dan tanggung jawab. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk mereka. Bentuk tersebut adalah 1. Kompensasi langsung atau bentuk finansial, gaji atau upah, insentif. 2. Kompensasi tidak langsung atau bentuk non finansial yang berupa ruang kerja yang nyaman, liburan, dan perumahan. Kompensasi yang biasa diterapkan adalah upah dan gaji. Kompensasi upah adalah bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Gaji, kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Selain itu, ada juga sistem lain yang dapat
digunakan untuk memotivasi karyawan, yaitu proses program insentif, kompensasi program insentif, program upah yang khusus dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Tunjangan kompensasi yang selain upah dan gaji terdiri atas persentase besar dari kebanyakan anggaran kompensasi undang-undang. Menurut kebanyakan perusahaan untuk memberikan tunjangan pensiun sebagai jaminan sosial, asuransi kompensasi pekerjaan, asuransi keselamatan kerja, pengembangan karir. Karir dibangun melalui dua cara, yaitu individual karir, organisasional karir. Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Kondisi fisik seperti ini, kehilangan nyawa, catatan anggota tubuh, penyakit, kondisi psikologis atau mental seperti ketidakpuasan, bimbang, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't fucking with these hoes,